Hai, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Kak Yani di pembelajaran UTBK untuk penalaran umum. Oke, baik, kita coba cek dulu nih yang udah hadir di Zoom ada berapa orang. Kayak ada 8. Dua orang lagi kemana nih? Oke, Jenny sakit, Lisa juga sakit. Qadarullah mereka sakit ya. Oke, teman-teman mari kita doakan semoga Jenny dan juga Lisa Allah berikan kelapangan hati dan juga kemudahan gitu ya. Karena yang namanya sakit, nggak ada sakit yang enak maksudnya. Jadi semoga Allah mudahkan urusan mereka dan lapangan hati mereka. Dan juga teman-teman yang hadir di sini ya, semoga tetap menjaga stamina-nya, makan makanan yang sehat ya, jangan kebanyakan makan seblak apalagi pedes-pedes gitu ya. Coba makan makanan yang seimbang, ada protein, karbohidrat, kemudian juga ada lemaknya, dan jangan lupa vitamin sama banyak gerak. Karena kalau nggak kita yang jaga diri kita sendiri, ya siapa lagi gitu ya. Oke, kita sebelum mulai, mari berdoa dulu. Silakan, siapa nih, ada yang mau pimpin nggak? Oke, Andri, silahkan Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Oke, kita minta kepada Allah ya teman-teman, semoga Allah mudahkan urusan kita, lapangkan hati kita, karena ilmu itu datangnya dari Allah gitu ya. Maka dari itu kita harus berdoa dan meminta juga kepada Allah agar kita dimudahkan gitu, karena ujung dari segala yang kita lakukan ini untuk mencapai ridho Allah gitu, bukan hanya mendapatkan universitas terbaik atau impian kalian, tapi kita juga untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hasil pembelajaran kita bisa bermanfaat juga buat kalian dunia dan akhirat. Oke, nah kita akan bahas soal penalaran umum teman-teman. Nah di sini udah ada teks nih. Biasanya kalian itu suka paling males baca teks ya. Tapi kali ini kakak akan coba bikin kalian lebih semangat gitu. Dengan apa? Dengan kalian belajar untuk tahu mana keyword ya, keyword dari soal-soal teks seperti ini. Gimana caranya? Kita akan bahas. Panjang juga ya teksnya, padahal cuma satu paragraf sih. Meskipun cuma satu paragraf, tetap aja panjang ya kan? Oke, apakah kalau ngerjain soal kayak gini kita harus baca dulu teksnya? Menurut kalian gimana? Enggak perlu, enggak perlu dibaca. Terus gimana dong jawabnya? Kayak ada yang bilang perlu dibaca dulu. Oke, Oke, baik. Trik orang sebenarnya macam-macam ya, bisa dibaca dulu, bisa enggak. Tapi kakak mau kasih cara simpelnya. Kalau kalian lihat teks kayak gini, nggak usah dibaca dulu teksnya. Tapi apa yang dibaca? Yang dibaca adalah soalnya. Oke, kita coba lihat soalnya ya. Oke, kita coba untuk zoom out dulu. Kita lihat maunya si soal apa gitu. Maunya kita melakukan apa. Oh, di sini dimintanya manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan juga tidak memperlemah. Kira-kira masih ingatkah maksud dari memperlemah dan tidak memperlemah? Oke, kalau memperlemah menjatuhkan kak, apa nih yang dijatuhkan nih? Teks utamanya. Mungkin lebih tepatnya ditentang atau ditolak ya. Jadi pernyataan yang memperlemah adalah pernyataan yang bertentangan. Jadi pernyataan keempat ini bertentangan dengan teks atau kalimat utama. Nah, contohnya gini, misalnya lihat Budi lagi di coffee shop gitu ya, bawa cup warnanya hitam. Terus Lia bilang, tadi aku lihat Budi tuh beli kopi pagi-pagi padahal masih jam 7 loh gitu. Terus habis itu Budi ngomong, enggak kok, aku nggak beli kopi, aku belinya coklat. Nah, berarti pernyataannya Lia dan pernyataan Budi itu bertentangan gitu. Jadi bisa dikatakan pernyataannya Lia ini dia memperlemah, atau kebalikannya pernyataan Budi memperlemah pernyataan dari Lia gitu. Nah, kemudian tidak memperlemah. Maksudnya apa? Tidak memperlemah itu kebalikannya. Kalau misalnya tadi bertentangan, berarti tidak memperlemah adalah pernyataan yang mendukung teks utama. Contoh, misalnya Budi ngomong, aku nggak beli kopi kok, aku belinya coklat. Nah, terus Ferry bilang, iya tadi aku lihat kok Budi belinya coklat. Nah, berarti ia mendukung pernyataan Budi ya, gitu. Nah, terus abis itu misal tiba-tiba ada yang ngomong lagi nih, oh aku bukannya tadi lihatnya Budi belinya bakso ya. Nah, nyambung nggak antara beli minum tiba-tiba beli makanan?
Nah, itu juga termasuk dari pernyataan yang tidak memperlemah. Jadi kalimat yang nggak nyambung gitu ya, atau kita ngomong bahasa bagusnya tidak relevan, itu termasuk pada pernyataan atau kata-kata yang tidak memperlemah. Nah, kalau udah kita tahu nih maksudnya apa, kita coba dulu untuk baca pernyataannya dari pernyataan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita scanning ya, baca cepat dari pernyataan atau teks utama. Udah, coba baca dulu deh pernyataan utamanya. Oke. Nah, udah dibaca? Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang di bagian pertanyaan sini ya. Komputer tablet memiliki fungsi lengkap dengan harga yang mahal. Fungsi lengkap dengan harga yang mahal. Nah, kira-kira ada relevansi atau bertentangan nggak sama teks utama? Ada, di mana tuh? Oke, di kalimat kedua. Namun, pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Bagus. Oke. Padahal di sini bilangnya apa? Komputer tablet memiliki fungsi lengkap. Kalau fungsi lengkap itu berarti apa? Berarti udah input semuanya ya. Sedangkan di teks utamanya dia bilang kalau pengguna harus dapat mengakses komputer pada saat yang sama. Gitu. Kalau udah lengkap, kenapa harus tetap mengakses komputer? Gitu. Nah, berarti bertentangan nih. Kalau bertentangan berarti yang pertama ini adalah oke, benar, memperlemah. Lanjut lagi ke kalimat kedua. Fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Tidak bisa menggantikan. Oke, coba kita lihat ya dari teksnya yang mana nih kira-kira yang menguatkan atau bertentangan atau nggak nyambung. Oke, di sini keywordnya restoran, termasuk restoran. Komputer tablet digunakan. Oke. Berarti kalau di sini bisakah dia menggantikan komputer? Bisa ya. Jadi dia komputer tablet digunakan sebagai media mencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Berarti di sini bilangnya nggak bisa gitu. Nah, berarti jawabannya adalah memperlemah. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Penjualan komputer tablet mengalami peningkatan penjualannya. Kira-kira ada relevansinya nggak sama teks yang sini? Oke, benar, nggak ada ya. Jadi yang ini tidak memperlemah karena tidak relevan dengan teksnya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Usaha kafe bernuansa tradisional. Kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer. Tidak menggunakan. Gitu. Ada hubungannya sama teksnya? Apa dia memperkuat atau memperlemah? Oke, benar banget tuh. Jadi di sini jawabannya tidak memperlemah karena teksnya tidak relevan gitu dengan teks utama. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang beta. Oke, soal nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke guys, kita masuk nih ke soal yang kedua. Nah, jangan lupa apa yang harus dibaca? Yang dibaca ya soalnya dulu, maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini. Berdasarkan teks, simpulan ya. Jadi kita diminta untuk mencari simpulan yang benar. Bagaimana caranya? Ya, kira-kira kalau nyari kesimpulan, ya kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, biasanya kesimpulan itu ada di akhir kalimat. Jadi bla 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 gitu. Tapi ada nggak ya di teks ini kayak gitu? Oke, ada ya? Nggak ada. Nah, ada beberapa teks memang yang tidak memiliki kesimpulan di akhir paragrafnya. Nah, gimana cara kita untuk mencari kesimpulan dari teks tersebut? Caranya pakai rumus 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa isi dari teksnya? Baru kelihatan. Apa isi dari teksnya? Kemudian yang kedua adalah kenapa di teksnya dibahas? Apa ya, kenapa kok bisa ini dibahas gitu ya?
Kemudian yang ketiga adalah bagaimana. Nah, kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini untuk membuat sebuah kesimpulan ya. Nah, kira-kira dari teksnya ini dia lagi ngomongin apa sih? Gitu. Coba kita lihat. Oke, untuk menemukan apanya, coba kalian benar-benar cermati di setiap kalimat itu dia mengulang apa sih? Gitu. Coba dilihat. Dari kalimat pertama, menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi. Jadi dia ngomongin gula, ya. Kalau gula itu dia merupakan komoditas pangan dengan konsumsi yang tertinggi, gitu. Jadi ngomongin soal konsumsi gula. Kemudian kalimat kedua, padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Oke, konsumsi gula. Kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Minuman manis sedikit digemari apabila konsumsi gula. Ya berarti udah tahu ngomongin apa? Ngomongin tentang konsumsi gula. Oke, konsumsi gula. Coba lihat di sini, ada nggak kesimpulan yang ngomongin soal konsumsi gula? Yang pertama, konsumsi gula. Oke, dia ngomongin konsumsi gula. Kita lihat dulu di sini. Gula. Nah, di sini ada kata-kata konsumsi gula nggak? Nggak ada. Dieliminasi. Kemudian banyak manis juga membuat masyarakat menyukai minuman tersebut. Ada kata-kata konsumsi gula? Tidak ada. Dieliminasi. Peningkatan diakibatkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Tidak. Kemudian lanjut lagi, banyak minuman manis yang digemari menyebabkan tingginya konsumsi gula. Nah, kalau namanya kesimpulan, pasti kalimat yang sering diulang nih, itu pasti dia masuk di kalimat kesimpulannya. Kita lihat dari A, B, C, D, E, nah ada kata-kata tentang konsumsi gula, itu hanya bagian yang A dan juga bagian yang E. Gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Kenapa kok konsumsi gula ini bisa tinggi? Gitu ya, kita lihat di bagian awal nih. Merupakan komoditas pangan dengan konsumsi gula tertinggi. Kenapa dia bisa tinggi? Coba kalimat kedua ada nggak penjelasnya? Tingginya konsumsi gula menyebabkan peningkatan, oke, dari konsumsi gula akhirnya meningkatkan penyakit diabetes. Minuman gula manis menjawab pertanyaan tadi nggak? Kenapanya? Enggak ya, karena ini adalah hasilnya, gitu, penyakit diabetes ini. Kemudian sedikit minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah, gitu ya. Minuman manis sedikit digemari apabila konsumsi gula rendah. Nah, apabila konsumsi gula tinggi artinya adalah minuman manis banyak digemari, gitu. Jadi konsumsi gula ini bisa tinggi. Kenapa? Karena minuman manis, konsumsi minuman manisnya, minuman manis tinggi. Nah, bagaimana berarti kesimpulannya? Kesimpulannya itu gabungan dari apa dan kenapa. Konsumsi gula tinggi karena konsumsi minuman manisnya juga tinggi, gitu. Jadi yang relevan. Nah, kita coba lihat dari A sama dari E. Mana yang paling mendekati? Konsumsi gula mengalami penurunan apabila diabetes berkurang. Nyambung nggak tuh? Kira-kira. Konsumsi gula mengalami penurunan nih apabila penderita diabetesnya berkurang. Belum tentu juga ya, karena penderita diabetes itu sebenarnya bukan hanya karena orang yang suka minum gula aja, ada orang-orang yang memang punya penyakit bawaan, gitu, penyakit diabetes. Dan ditambah lagi dari teksnya itu, diabetes itu tidak menjadi indikator dari konsumsi gula, malah tingginya konsumsi gula yang menyebabkan terjadinya diabetes, gitu. Kemudian kita lihat lagi yang E. Kalau A tidak, mungkin E adalah jawabannya ya. Kita lihat banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan konsumsi gula menjadi tinggi atau tingginya konsumsi gula. Nah, sesuai nggak tuh yang E? Oke, banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Berarti jawabannya ya E. Baik, itu dia pembahasan untuk UTBK kita hari ini. Nah, dari pembelajaran hari ini ya guys, kita tahu kalau kita ingin membahas teks atau kita ingin menjawab soal yang isinya itu teks, jangan terpacu dengan baca dulu. Karena dengan kita baca dulu teksnya itu bisa wasting time, gitu. Kadang kalau orang dalam kondisi ujian kan agak tegang gitu ya. Jadi sekali baca itu
kurang paham, nanti dia baca lagi tanpa tahu mau diapain nih teksnya. Maka dari itu utamakan kita baca dulu soalnya, baru kita baca teksnya gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman yang ada di ruang Zoom ini? Oke, mantap. Coba dikasih thumbs up-nya dulu kalau udah oke semuanya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin kalau misalnya paham. Nah, insya Allah langsung masuk lah ya, tembus nih PTN yang kalian impikan ya. Amin ya, semoga Allah berikan yang terbaik, Allah berikan kemudahan untuk teman-teman yang ada di sini. Kita jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan semangatnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time. Dadah. Assalamualaikum.